Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata kuliah getaran mekanik. Tapi pada kali ini kita akan membahas tentang dasar dan pemodelan getaran mesin. Pemodelan dan getaran mesin ini mengawali atau sebagai introduction untuk bagaimana cara melakukan pengukuran atau inspeksi getaran yang terjadi pada mesin. Sudah kita ketahui bahwa getaran adalah gerakan suatu massa atau benda terhadap posisi yang diam atau gerakan osilasi. Penyebab getaran pada mesin yang berlebihan itu seperti karena unbalance atau ketidakseimbangan atau misalignment atau ketidaksebarisan, lack of lubrication atau kekurangan pelumas, external force atau gaya dari luar, juga komponen failure atau kerusakan komponen. Akibat getaran berlebihan itu adalah gaya akan meningkat, kemudian tegangan, ya karena gaya maka tegangan akan meningkat, menimbulkan suara bising, bisa mengakibatkan mengendornya sambungan-sambungan, ya umur mesin akan menurun, kemudian biaya pemeliharaan juga akan meningkat. Bagaimana cara mengurangi getaran adalah dengan cara memasang peredam yang kemudian menghilangkan sumber getaran, kemudian melakukan tindakan pemeliharaan dan perbaikan, yaitu melakukan maintenance and repair. Istilah-istilah yang penting pada getaran adalah gerakan periodik atau periodic motion, yaitu gerakan yang berulang-ulang. Dan juga istilahnya periode waktu atau time periodic, yaitu waktu yang dibutuhkan dalam satu siklus yang satuannya detik atau second. Kemudian frekuensi adalah jumlah siklus setiap satuan waktu. Kalau satuan per detik namanya cycle over second atau hertz. Dan juga amplitudo adalah besarnya simpangan getaran terhadap titik awal atau titik nol. Dilihat dari sifat getarannya, yang kita sudah membicarakan ini, ada getaran bebas atau free vibration, getaran paksa atau forced vibration, getaran teredam atau damped vibration. Ini contoh dari 3 buah getaran yang berbeda-beda frekuensinya, yaitu yang satu yang hitam adalah omega, kemudian yang hijau ada 2 kali, dan yang ketiga yang biru adalah 3 kali. Dari ini juga terlihat bahwa satu siklus itu tadi ini adalah misalnya yang hitam satu kali, yang kedua adalah 2 kali, yang ketiga adalah juga 3 kali. Model getaran ini sudah kita bahas sejak dari awal, yaitu bahwa getaran dimodelkan sebagai bekas spiral yang memiliki stiffness atau kekakuan bisa dalam newton per milimeter atau kilogram per milimeter. Kemudian peredam memiliki faktor peredaman konstanta peredaman yang tepat, ya, bahwa dalam newton milimeter per detik atau
kg mm per detik. Yang terjadi getaran pada mesin adalah getaran paksa derajat kebebasan ganda karena banyak sekali komponen-komponen yang melakukan getaran teredam, akan disebut dengan multi degree of freedom beam force vibration. Nah, seperti ini, misalnya sebuah poros pada journal bearing. Di antara journal bearing itu ada lubricant atau pelumas. Ini rotor memiliki massa, kemudian ini pelumas, kemudian ini ada bearing housing, ini adalah base-nya. Maka dari benda ini dapat digambarkan modelnya, yaitu adalah terdiri dari rotor atau shaft yang memiliki massa, kemudian pada pelumas tadi ada stiffness, ada damping, kemudian juga di bearing housing juga memiliki stiffness pada damping dan damping. Ini kalau ini ya berarti 2 degree of freedom itu yang teredam, getaran teredam, paksa, ini 2 degree of freedom kalau hanya dipertimbangkan model seperti ini. Kemudian juga antara gigi satu dengan gigi yang lain itu sebelum kontak antara gigi satu dengan yang lain terhadap pelumas, maka pelumas juga memiliki stiffness dan juga memiliki peredam atau konstanta peredaman. Ya, juga roda gigi, ini gambar-gambar yang menunjukkan gas dan peredam. Ini menunjukkan bahwa ini adalah pelumas-pelumas yang memiliki konstanta peredaman dan stiffness. Nah, ini kalau lebih kompleks lagi, misalnya pada roda gigi dengan 2 tingkat, ya pasti ada antara gigi dan gigi yang lain itu memiliki stiffness dan konstanta peredaman. Ya, kemudian juga kalau porosnya diperhitungkan lagi ada torsional vibration. Nah, ini juga masih pelumas. Ini adalah kemudian juga shaftnya kalau dipertimbangkan memiliki torsional stiffness dan konstanta peredaman. Jadi sangat kompleks kalau kita mempertimbangkan semuanya. Kemudian ini juga misalnya pada bantalan bola, antara bola dengan inner race atau dengan outer race itu juga terdapat pelumas, sehingga antara bola dan inner race itu juga terdapat pelumas yang memiliki K stiffness dan memiliki konstanta peredaman. Nah, ini juga misalnya pada journal bearing juga demikian. Ini adalah porosnya, ini journalnya, maka antara poros dan journal terdapat pelumas. Ini juga memiliki faktor peredaman dan stiffness. Nah, ini dalam suatu getaran mekanik itu sudah kita ketahui bahwa itu ada sebenarnya merupakan gambar sinusoide. Ini ada beberapa istilah. Tadi amplitude adalah jarak tertinggi, misalnya dari 0 sampai puncak. Nah, kemudian tapi ada juga istilah yang istilahnya root mean square, yaitu kurang lebih 0,7 atau 0,71 dari 0 sampai kurang lebih 0,71. Ada juga nanti ada istilah average, ada kurang lebih 0,637 atau 0,4, itu jaraknya 0 sampai average. Itu kita mengenal amplitudo ada 3 macam: amplitudo peak, amplitudo
RMS dan amplitudo average. Dapat juga kalau mau dihitungkan dari bawah ada peak to peak, dari puncak ke puncak, average to average, atau RMS to RMS juga boleh. Nah, kemudian masih ingat bahwa dalam suatu getaran itu ada displacement diturunkan ke velocity diturunkan lagi menjadi akselerasi. Dalam pengukuran getaran, pada dasarnya antara displacement dan velocity itu dapat diturunkan atau memiliki konstanta. Kemudian juga akselerasi itu memiliki konstanta terhadap velocity atau memiliki konstanta terhadap displacement. Hanya direkomendasikan bahwa kalau mesin-mesin yang putarannya rendah itu kurang dari 10 Hz atau kurang dari 600 RPM, maka dapat menggunakan unit pengukurannya adalah displacement atau parameter pengukurannya adalah displacement. Kemudian untuk mesin-mesin yang 10 Hz sampai 1000 Hz adalah pengukuran adalah yang diukur adalah velocity-nya, sedangkan untuk mesin-mesin yang lebih besar dari 1000 Hz atau lebih besar dari 60.000 RPM, getaran yang diukur adalah getaran percepatannya atau percepatan getaran. Pada awalnya pengukuran getaran hanya dilakukan dengan menggunakan panca indera atau human senses. Misalnya yaitu dengan cara pendengaran. Mesin-mesin itu dapat kita dengarkan noise-nya atau getarannya, tapi dalam menentukan ini adalah bersifat subjektif, tidak bersifat objektif. Artinya tergantung dari yang mendengarkan itu. Karena bersifat subjektif. Misalnya getarannya halus, getarannya kasar, atau bunyinya halus, bunyinya kasar, ini sukar untuk diinterpretasikan. Kemudian juga dengan cara sentuhan. Misalnya suatu pompa, kita menggunakan tangan sebagai pengukur getaran, ini juga masih subjektif. Kita sambung dengan probe misalnya, juga lebih peka, tapi juga kesulitan dalam mengungkapkannya, karena bersifat subjektif. Atau dengan menggunakan stetoskop, itu lebih kencang lagi, tapi juga kita makin masih sukar untuk mengungkapkannya secara kuantitatif. Kemudian supaya pengukuran itu objektif dan kuantitatif, maka perlu diperlukan alat ukurnya. Misalnya salah satunya adalah dengan menggunakan pen vibrometer. Dari sini misalnya getaran pada Bellinghausen ini langsung kita mendapatkan angka, misalnya 0,85 mm per detik RMS. Jadi bersifat objektif. Siapapun akan mengerti, bukan satu pengertian, misalnya terjadi velocity-nya ya ini ya 0,85 mm per detik RMS. Jadi siapapun akan mengerti satu interpretasi. Ini juga dengan bisa menggunakan pen vibrometer, juga bisa menggunakan misalnya alat yang lebih lengkap, yaitu bisa mengukur amplitudonya, dapat juga bisa mengukur, bisa mendapatkan adalah spektrumnya. Amplitudo tadi hanya ketinggian getarannya, atau kita sebut dengan overall amplitude. Kalau alat ini bisa juga amplitudo, bisa juga adalah spektrum. Ya, kalau yang alat ini yang nggak bisa spektrumnya, ini hanya amplitudo saja. Ini bisa dua-duanya, amplitudonya bisa, kemudian juga spektrum. Spektrum adalah grafik horizontal menunjukkan frekuensi, vertikal menunjukkan amplitude. Juga menggunakan alat lain silahkan, nah, misalnya dengan parameter 80, ini juga bisa mengukur atau mendapatkan amplitudonya, juga mendapatkan spektrumnya.
Ya, ini juga menggunakan wave scanner juga gitu. Ini kebetulan dipakai untuk mengukur amplitude. Ya, ini kelihatan 5,16 nih. 16 misalnya ini adalah amplitude-nya untuk RMS, dengan sebelahnya adalah amplitude untuk peak. Ini juga dapat dipakai untuk mengukur atau mendapatkan spektrumnya. Nah, ini kelihatan nih, ini adalah akselerometernya. Nah, akselerometernya ini ya, ini. Kemudian ini adalah pembacaannya. Nah, kemudian ini juga bisa kita menggunakan data akuisisi yang kita menggunakan secara online. Di sini adalah sensornya. Nah, kita bisa menggunakan data akuisisi. Ini kebetulan contoh data akuisisi yang kecil ya, hanya dengan 4 channel. Di pasaran ada yang 8 channel, ada yang 16 channel, ada yang 32 channel. Kemudian baru masuk ke suatu komputer bersama softwarenya. Ya, kemudian kita tinggal mengolah spektrum bisa, mengolah amplitude bisa, mengolah trending bisa, mengolah komparasi bisa. Ini adalah keuntungan kalau kita menggunakan data akuisisi. Ya, kemudian benda yang paling penting dalam pengukuran getaran apa yang disebut dengan akselerometer atau vibration transducer, yaitu yang berfungsi sebagai perubah getaran mekanik menjadi getaran elektrik. Ya, kemudian dari energi elektrik yang dikeluarkan dalam DC itu dapat dikonversi menjadi amplitude. Jadi ini contoh dari vibration transducer yang dari piezoelektrik. Jadi komponen kalau dibelah seperti ini, ada bagian-bagian utamanya. Yang penting adalah nomor 2 ini adalah piezoelektrik kristal. Dan ini yang mampu mengubah respon getaran dari sini mekanik menjadi elektrik. Ya, jadi DC adalah plus dan minus. Ya, kemudian ada base untuk kontak. Kemudian ya ada masanya. Kemudian ada juga casingnya. Jadi kalau secara keseluruhan bentuknya seperti ini. Ya. Kemudian dengan konektor yang berbeda-beda, bisa menggunakan pin, bisa menggunakan ini PNC ya kalau nggak salah. Ya. Nah, ini makanya harus hati-hati karena ada kristal, mudah pecah, sehingga jangan sampai vibration transducer ini atau akselerometer ini jatuh. Kalau sudah jatuh, kalau piezoelektriknya kristal pecah ya sudah tidak dapat digunakan kembali. Kemudian yang penting lagi adalah titik pengukuran atau pick up point. Pada dasarnya pick up point adalah harus didekatkan pada sumber getaran. Ini misalnya pada blower dalam ada bantalan A, bantalan B, bantalan C, bantalan D. Ini karena di sini ada bearing, ada bearing, ada bearing, ada bearing. Tetapi secara internasional menggunakan istilah adalah drive end dan non-drive end. Drive end itu adalah yang dekat dengan drive atau dekat dengan kopling, gampangnya gitu. Kemudian kalau untuk ini ada dekat dengan kopling, kemudian yang non-drive end adalah yang jauh dari kopling. Misalnya kita sebutkan misalnya motor, ya misalnya motor drive end misalnya ya. Ya, motor drive end misalnya. Ini yang mana ini? Motor drive end. Ingat motor drive end adalah bearing motor yang dekat dengan kopling. Jadi adalah titik C atau D. Berarti titik C. Kalau titik D disebut dengan motor non drive end atau motor NDE. Ya kalau blower DE itu yang mana? Titik B atau titik A? Kalau blower DE berarti titik B, titik A adalah blower blower NDE atau blower non drive end. Juga kalau pada blower dengan menggunakan penggerak sabuk
Misalnya ini adalah kita motor drive N. Nah, ini adalah bearing motor yang dekat dengan sabuk. Nah, kalau ini bukan kopling tapi sabuk. Jadi motor drive N adalah C, motor non drive N adalah D, blower drive N adalah A, blower non drive N adalah titik B. Juga begitu pada blower yang dikoppel dengan motor, jadi ya langsung misalnya seperti ini, maka kalau motor drive N adalah B, motor non drive N A, blower drive N C, blower non drive N D. Nah, ini kalau pada turbin juga demikian. Di sini adalah turbin, di sini adalah kopling, ini adalah gearbox, kemudian di sini adalah ini misalnya jadi ini generator. Maka juga harus ini kalau ini udah ada dua ya, berarti ada gearbox drive N, gearbox non drive N. Turbinnya juga gitu, turbin drive N, turbin non drive N. Kemudian pada gearbox seperti ini ya, itu tergantung mana yang diinstalasinya gimana dulu, mana yang penggerak, mana yang digerakkan. Kemudian ini pada pompa multistate, ini misalnya motor drive N, ya DC, motor non drive N, titik D, pompa drive N, titik B, pompa non drive N, titik A. Ini yang pompa sentrifugal tapi yang single state adalah motor drive N, titik C, motor non drive N, titik D, pompa drive N, titik B, dan pompa non drive N, titik A. Juga kalau misalnya split centrifugal pump, ya, ini adalah pompa non drive N-nya adalah A, pompa drive N-nya B, motor drive N-nya C, motor non drive N-nya titik D. Perlu. Kemudian bagaimana arah-arah? Arah pengukuran adalah arah horizontal, arah vertikal, ya arah horizontal dan vertikal adalah disebut dengan arah radial. Kemudian satu aksial. Karena getaran yang terjadi adalah ada getaran longitudinal searah sumbu, kemudian getaran transversal tegak lurus sumbu, kemudian satu lagi tergerak getaran torsional. Torsional ya bisa radial, bisa aksial, maka arah pengukuran ada tiga, ini arah horizontal, arah aksial, dan arah vertikal. Teruskan lagi, jadi misalnya di arah horizontal ya, bisa dari kanan, bisa dari kiri. Arah vertikal bisa ada arah vertikal, radial yang lain vertikal, itu bisa dari arah dari bawah, kemudian aksial arah tegak lurus. Nah, ini agar tidak letak pengukuran tidak berbeda-beda, biasanya kita beri tanda sebagai perjanjian bahwa kalau mengukur getaran pada arah horizontal kita beri tanda merah, juga vertikal kita beri tanda merah, juga pada aksial kita beri tanda dot merah supaya pengukurannya konsisten, tempatnya tidak berubah-ubah. Nah, ini tadi misalnya kalau pada motor drive N horizontal yang ini, motor drive N vertikal yang ini, kemudian motor drive N aksial. Motor non drive N horizontal, motor non drive N vertikal, pompa drive N horizontal, pompa drive N vertikal, pompa non drive N horizontal, ini adalah pompa non drive N vertikal. Ya, tidak semuanya harus pakai aksial, tergantung dari kebutuhan. Ini juga yang penting bahwa radial adalah yang tegak lurus, yang aksial adalah yang sejajar sumbu. Nah, ini yang multistate itu adalah pompa non drive N horizontal, yang ini pompa non drive N yang ini kalau dibutuhkan untuk yang aksial, maka ini bisa juga
dapat diukur dengan pakai aksial. Ini pompa drive and horizontal, pompa drive and vertikal, ini motor drive and horizontal, motor drive and vertikal, dan motor drive and aksial. Kemudian motor non drive and horizontal, motor non drive and vertikal. Adalah titik-titik dan arah pengukuran getaran. Kemudian yang diukur apa? Itu amplitude. Ya, ini contoh amplitude. Berarti ini adalah peak to peak kali ini ya. Jadi displacement ini yang kita ukur. To peak ya. Dalam keadaan sesungguhnya tidak nampak seperti ini hanya merupakan simulasi. Kemudian juga kalau yang vertikal dan horizontal ya, simulasi saja. Kemudian ini adalah yang aksial ya. Jadi ada aksial, horizontal, vertikal ya. Lagi. Kemudian pada pendekatan ini diukur apanya? Yang diukur adalah amplitudo. Kemudian juga dapat mengukur frekuensi, dapat juga spektrumnya. Atau kita nyebutnya adalah overall amplitude, ini adalah amplitude, time domain waveform atau sinyalnya, kemudian frekuensi domainnya atau spektrum. Jadi sini amplitude, ini adalah sinyal, ini adalah spektrum. Atau ini adalah amplitude, ini time domain, ini frekuensi domain. Atau nanti ditambah juga time frekuensi domain dikasih dimensi. Bisa. Ini contoh dari sebuah pengukuran time domain pada suatu rolling bearing. Ya, jadi di sini akan secara otomatis kalau pakai data akuisisi maka akan ditunjukkan berapa RMS-nya. Ini RMS yang merah, ini peak yang merah, kemudian ini RMS yang hijau, yang biru, ini juga peak yang biru. Ini kelihatan ini adalah normal, kemudian terjadi kejut, normal kejut, normal kejut, normal kejut. Ini menunjukkan bahwa sudah terjadi cacat-cacat pada bearingnya. Apakah di sini disebutkan adalah pada outer wrist sudah terjadi luka-luka. Ya. Ini juga adalah bentuk dari frekuensi domain atau FFT atau spektrum. Jadi sudah jelas di horizontal menunjukkan frekuensi, kemudian vertikal menunjukkan amplitude. Ini kebetulan simbolnya simbol percepatan. Jadi tinggal kita mendeskripsikan, misalnya amplitudo tertinggi yang ini, misalnya gitu, terletak pada frekuensi misalnya 150 misalnya. Kemudian amplitudo tertinggi kedua berapa? Kemudian pada frekuensi berapa? Amplitudo tertinggi ketiga pada frekuensi berapa? Kemudian nanti dideskripsikan seperti ini. Kemudian nanti dalam analisa itu penyebabnya apa, atau itu frekuensi itu milik siapa. Ya, nanti kita sampai ke situ. Sekarang kita mengenalkan spektrumnya dulu. Kemudian ini adalah gambar yang dengan time frekuensi domain. Horizontal menunjukkan frekuensi, kemudian melintang membujur menunjukkan frekuensi, melintang menunjukkan waktu, dan vertikal menunjukkan amplitude. Jadi ini bisa terlihat ini ya, bahwa dari 0 kemudian naik stabil, ini adalah amplitudo. Kemudian ini ternyata ada harmonik 1, harmonik 2, harmonik 3, mungkin harmonik 4 dan sebagainya, atau ordo 1, ordo 2, ordo 3 dan sebagainya. Kita akan mendapatkan grafik seperti ini. Ya, ini adalah dasar-dasar atau model-model dari pengukuran getaran. Ya, untuk selanjutnya kita akan melangkah ke pengukuran dan analisanya. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali
di teman berikutnya, yaitu pengukuran dan bagaimana cara menganalisa. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa dibaca modulnya, mengarahkan presentasi ini, kemudian melakukan evaluasi dengan mengerjakan tugas yang disampaikan agar memahami apa yang telah disampaikan. Selamat siang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.